Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sulawesi Tengah hari ini, dan kali ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam segmen Aspirasi Masyarakat. Ya pemirsa, seperti biasa segmen aspirasi masyarakat kami buka dalam line telepon 0451452414. Namun sebelum kita akan terima penelpon begitu Anita, kami akan menampilkan atau memaparkan beberapa info dalam infografis tentang perkembangan kasus COVID-19 begitu, yang kemudian data ini nanti kami akan ambil dari berbagai sumber termasuk dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Dan data yang kami tampilkan ini nanti mencakup dari dunia dan kemudian Indonesia dan Sulawesi Tengah. Baik, kita mulai. Kita mulai dari dunia dulu. Secara internasional begitu Julius dan pemirsa, ada total confirm ini ada sekitar 602.262 orang yang sudah terkonfirmasi positif corona secara dunia, begitu global, Julius, secara global. Betul. Dan total kematian itu di angka 27.889 dan sembuh adalah 131.854. Nah, kalau kita lihat dari infografis tadi, memang saat ini ternyata tidak Italia tapi di USA, ya di Amerika Serikat yang menjadi kemudian negara tertinggi pandemi COVID-19 ini. Dan kita ke Indonesia pemirsa, ini ada total confirm ada 1.155 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 begitu. Baik. Dan ini kenaikannya cukup signifikan Julius, kalau kita lihat dari hari kemarin yang baru 1.000, ini kenaikannya 109 orang kenaikan dalam satu hari begitu. Ini sudah mencapai angka 1.155 dan angka kematian 102 orang, Ju. Dan total yang sembuh itu adalah 59 orang, dan sampai hari ini memang DKI Jakarta masih menjadi provinsi atau daerah tertinggi untuk pandemi ini, ya. Kemudian disusul juga dengan Banten dan juga Jawa Barat begitu, dan daerah-daerah di Jawa memang sampai saat ini masih menjadi epicentrum penyebarannya. Jabodetabek ini perlu diwaspadai begitu Julius, ya. Dan kita ajak pemirsa untuk melihat seperti apa perkembangan COVID-19 di Sulawesi Tengah, dan ini memang sudah mulai heboh di media sosial, Julius. Terkonfirmasi 2 positif COVID-19 begitu ya di ini penambahan satu Kota hari Palu, ini ya. Penambahan 1 orang untuk hari ini. Penambahan 1 yang positif, dan kita lihat juga ini Anda dapat menyaksikan perkembangannya, perkembangan COVID-19 di Sulawesi Tengah sendiri. Ini dari Kabupaten Banggai ada 9 ODP dan 1 PDP. Kemudian juga Donggala ada 6 ODP, Morowali Utara 8 ODP dan 4 PDP. Anita, silakan. Dan Parigi Motong ini ada ODP 8 orang, lalu PDP 1 orang, dan ada Sigi 1 ODP dan 2 PDP. Lalu Tojo Una ada ODP 4 orang dan PDP 2 orang namun 1 negatif begitu ya. Iya, dan Poso adalah 3 ODP, Toli-Toli 1 PDP dan hasilnya 1 negatif, dan Kota Palu 5 ODP dan 17 PDP begitu, 3 negatif namun 2 positif ya. Data yang kami himpun ini dari Pusdatina dari COVID-19 gitu. Ada beberapa kabupaten yang masih 0 baik ODP ataupun juga PDP. Dan semoga saja tidak ada begitu ya. Itu adalah Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali begitu ya. Dan Julius, ini juga kita terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai isu yang tengah berkembang ini, apalagi yang berada di media sosial yang kemudian sumbernya begitu tidak jelas. Begitu tidak jelas ya. Dan informasi yang juga kami harus sampaikan bahwa ada beberapa penerbangan yang memang juga hari ini dilakukan pembatalan begitu untuk pembatalan penerbangan. Beberapa maskapai penerbangan dengan rute adalah Ujung Pandang Palu, Palu Ujung Pandang, itu cancel flight Anita. Dan juga dari Cengkareng Palu ya, Palu Cengkareng juga atau Palu Jakarta, Soekarno-Hatta tepatnya. Kemudian juga dari lintas kabupaten seperti Palu Toli-Toli, Palu Buol, Toli-Toli Palu, dan Buol Palu pun juga telah dilakukan cancel flight begitu ya. Dan Ujung Pandang Palu juga ini hampir seluruh maskapai penerbangan begitu ya. Ini dan semoga apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya yang ada di Sulawesi Tengah dan juga Indonesia pada umumnya begitu Julius ya. Ini juga Anda bisa menyaksikan perkembangan COVID-19 di layar
layar TV Anda, pemirsa ada di sebelah kiri kami ada ODP dan 44 sudah ada, dan PDP 28. Baik, kita ke penelpon pertama. Sudah ada penelpon yang masuk. Petang. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Bidin Ahmad di Kelurahan Ujuna. Ya, Pak Ahmad di Ujuna. Silakan, Pak. Ya, memang kita sekarang dalam situasi sangat prihatin ya, melihat situasi negara kita secara keseluruhan, di mana COVID-19 ini mewabah hampir di seluruh dunia. Oleh karena itu mungkin ada beberapa langkah-langkah yang sudah direalisasikan oleh pemerintah, kemudian ada himbauan dari pihak kepolisian, maklumat dari Kapolri. Iya. Ini perlu ditindaklanjuti. Baik. Artinya kalau kita mengikuti struktur negara kita, pemerintahan ini kan ada yang paling kecil, yaitu namanya RT RW. Iya. Nah, semua RT RW ini bertanggung jawab mencegah setiap orang, siapa saja yang datang, ya, atau yang katakanlah yang datang dulu dari luar kota, diidentifikasi dari rumah ke rumah. Ini harus rutin, jangan cuma sekali saja, harus rutin. Karena kita ini punya sifat bosan itu yang memang menjadi fatal bagi kita. Sifat bosan, jenuh, kalau setiap saat kita lakukan. Oleh karena itu, contoh misalnya kami di Kelurahan Ujuna, kami sudah membuat satuan tugas terkecil sampai di tingkat RT. Penanggung jawabnya adalah RT. Tugas RT itu memantau siapa saja yang datang dari luar kota, harus dia tahu. Baik. Dan dia laporkan ke posko, yaitu di Pustu. Itu posko di Kelurahan Ujuna. Nah, ini bisa dicegah. Kemudian berkumpul. Nah, ini juga belum terlalu ditanggapi serius belum masyarakat. Disiplin begitu. Iya, belum serius. Yang berkumpul seperti misalnya kasus seperti tadi, datang gas, kumpul di situ, menunggu antrian. Nah, ini perlu juga pihak pemerintah ini mengantisipasi ini. Nah, kalau masyarakat tidak bisa mau mendengar ini, jangan kita sesali. Baik. Sama nanti kita dengan Italia, nauzubillah min dzalik. Semoga tidak seperti itu. Tapi kalau masyarakat patuh, insya Allah kita akan aman. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ahmad di Ujuna. Pak Ahmad di Ujuna. Ini luar biasa sekali upaya yang sangat baik sekali ya. Upaya pencegahan yang dilakukan Pak Ahmad beserta seluruh masyarakat yang ada di Ujuna sana ya. Ini semoga bisa dicontoh RT RW yang lain begitu ya, atau kelurahan yang lain. Artinya dimulai dari lingkungan yang paling kecil ya, begitu. Baik, dan seperti yang Pak Ahmad tadi sampaikan, bahwa kita tahu bersama biasanya pembagian gas pun juga masih membuat orang berkumpul. Nah, ini harus lebih ditegaskan lagi ya oleh pihak. Sudah ada penelpon selanjutnya di belakang Pak Ahmad, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Saya Haji Abdullah dari Sis Al-Jufri. Baik Pak, silakan Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Ini saya mau tanyakan ini mengenai leasing. Baik. Apa sudah berlaku itu? Leasing artinya penangguhan pembayaran begitu Pak? Penangguhan pembayaran. Baik. Karena ini keluarga ini telepon terus dari leasing, sedangkan dia punya penjualan malam, dijual sate itu tidak ada pembeli. Ya orang tua, ya ada mau makan. Nah, jadi itu supaya itu tidak nyambung dari petrol. Leasing ini secepatnya begitu keluar dari pemerintah asuran langsung ditanggapi dengan leasing. Nah, sekarang masyarakat mau makan apa? Baik Pak. Jadi mendapatkan telepon terus begitu Pak ya, dari leasing untuk pembayaran. Yang berkepentingan ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Sis Al-Jufri. Dan sebenarnya memang kalau kita mendengarkan instruksi Presiden itu memang adalah ekonomi ke bawah begitu ya, harusnya penundaan seperti nelayan, sopir, taksi begitu ya, ojol, ojek online. Nah, jadi memang belum secara menyeluruh begitu ya untuk penangguhan pembayaran ini. Namun kita tunggu perkembangannya seperti apa. Kita akan tunggu. Iya, dan akan selanjutnya pasti akan ditindaklanjuti oleh gubernur begitu dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota begitu. Nanti Pak Abdullah bisa kita menunggu perkembangannya seperti apa ya. Kita terus update begitu ya. Sudah ada penelpon ketiga. Kita sapa dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
dengan Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, silakan Pak Amiruddin. Pak Amir di Tipo ya? Iya. Baik, silakan Iya. Pak Amiruddin. Pertama-tama saya sampaikan berita update ini COVID-19 ini. Iya. Mudah-mudahan terus disampaikan sehingga masyarakat lebih tahu. Kemudian ini permasalahan cukup rumit juga kita di daerah Kota Palu, apalagi beberapa pengusaha angkutan, khususnya yang ilegal ini ya, bukan yang legal, yang ilegal khususnya plat hitam, rental ini. Kita setengah mati mendata mereka karena beberapa saat yang lalu banyak mereka mengangkut rombongan yang dari Makassar terus langsung ke Palu. Sehingga untuk mendeteksi mereka, kami sangat sulit petugas yang ada di terminal. Sehingga kami minta seluruh pengusaha angkutan, khususnya rental plat hitam ini, tahu diri juga atau kesadaran. Sehingga kita jaga kebersamaan, bukan untuk kita pribadi sendiri, tapi untuk kemaslahatan orang banyak ini. Betul. Mudah-mudahan apa yang terjadi di daerah lain, khususnya di daerah-daerah yang sudah terjangkit begitu terlalu banyak, mudah-mudahan kita yang di Kota Palu ini mudah-mudahan kita bisa mencegah secepat mungkin. Amin, sehingga virus ini bisa berlanjut. Yang kedua, kami juga mohon dari pihak Dinas Kesehatan Kota Palu juga proaktif juga memberikan kami petugas di sini ADP, alat pelindung diri. APD Pak ya? Iya, APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri. Kenapa? Petugas yang ada di Terminal Tipo ini sangat kekurangan. Masker saja kami kan selalu dibantu oleh puskesmas, dan puskesmas juga kewalahan. Baik. Kan tidak ada. APD begitu. Iya, kami petugas di sini juga bisa kasihan menjaga jarak, kemudian alat pelindung diri ada. Baik. Sehingga kami juga bertugas tidak was-was karena sudah beberapa petugas kami sudah tidak masuk lagi. Baik, Pak Amiruddin. Ya. Untuk poin pertama Pak, apakah kemudian sopir rental itu memang tidak harus melapor begitu Pak, ketika memasuki atau keluar dari Palu, dari dan ke Palu begitu? Tidak ada posko untuk laporan? Sebenarnya begini, beberapa pengusaha angkutan yang sudah terdata itu masuk. Cuma yang tidak terdata ini memang rental yang ilegal Pak, yang tidak terdata dari Dinas Perhubungan Kota Palu. Baik. Dan ini memang agak sulit begitu Pak ya? Untuk mendata begitu dari Dinas Perhubungan. Iya, memang sulit karena kemarin kami saja yang ada di pos petugas itu sekitar jam 6 subuh yang dari Toli-Toli. Ini yang sulitnya ini rental dari Toli-Toli. Baik. Karena mereka itu banyak yang dari Pare-Pare. Apalagi mereka tahu bahwa mudik ini mungkin dibatasi sehingga mereka cepat. Kemarin kita dapatkan satu rombongan, kami tahan, kami isolasi di dalam terminal untuk pemeriksaan. Selanjutnya nanti sampai ada yang sudah sakit, demamnya tinggi, sehingga kita rujuk ke rumah sakit umum. Sehingga mungkin kesadaran daripada pengusaha angkutan, kami mohon sekali ini. Jadi lebih kepada kesadaran disiplin untuk physical distancing begitu Pak ya, mematuhi anjuran pemerintah Pak. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Amiruddin. Sehat-sehat selalu Pak Amiruddin dan masyarakat yang ada di Tipo sana. Baik, terutama untuk pengadaan APD juga, alat pelindung diri memang ini harus ada kerjasama dengan Dinkes begitu ya. Dan memang kalau kita dengar himbauan dari Kadis Kesehatan Kota Palu bahwa memang yang memakai masker ini kalau boleh yang hanya sakit saja atau tidak enak badan begitu ya. Betul. Kalau yang merasa sehat walafiat tidak merasakan apapun begitu, sebaiknya tidak menggunakan masker agar ini APD-nya juga tidak kekurangan begitu ya, karena memang masker, hand sanitizer dan APD lain ini memang sampai hari ini seluruh sangat kota langka, terutama Palu sangat langka. Baik, kita ke penelpon lagi. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Dari Garuda, Jalan Garuda. Dengan nama Bapak Jalan siapa Garuda. Pak? Bapak siapa Pak? Pak Ukas. Halo Pak? Ukas. Pak Ungkat. Pak Ukas. Pak Ukat. Baik, Pak Ukat di Garuda. Silakan Pak. Apa yang menjadi laporannya Pak? Dua hari lalu itu sebenarnya ada hanya saran saja. Silakan Pak. Kan kemarin
alat pelindung diri itu kan kurang. Iya. Ada terobosan Dinkes provinsi dengan Dikbud provinsi untuk bekerja sama dengan SMK. Beberapa SMK, betul. Ini bagusnya ditindaklanjuti oleh kabupaten kota juga yang ada SMK-nya. Baik. Untuk menanggulangi kekurangan alat pelindung diri APD untuk para medis. Baik. Nah, kalau kita lihat itu umpamanya Toli-Toli saja itu ada 2 posko, yaitu di Batidondo 1 kalau lewat Pantai Timur, kemudian di daerah Bangkir sini 1 kalau lewat Pantai Barat. Baik. Nah, saya lewat sana itu hampir para medisnya itu hanya pakai masker, tidak ada APD sarung alat tangan pelindung begitu diri. atau baju. Para medisnya. Iya. Nah, olehnya itu barangkali perlu kita pikirkan. Ini kan memang butuh biaya. Sedangkan kalau kita lihat bahwa dalam penganggaran itu kan ada masalah perjalanan dinas. Nah, sekarang di APBD itu kan tidak boleh berjalan dinas. Nah, bagaimana kalau itu dialihkan saja untuk pengadaan APD. Baik. Pelindung diri, Pak. APD, Pak. Iya. APBD yang bekerja sama dengan SMK itu untuk membuat lebih massal lagi. Iya. Iya. Baik, Pak Ukat. Usul yang bagus sekali begitu, Pak ya. Iya. Pembatasan perjalanan dinas, anggarannya bisa dialihkan untuk pengadaan APD yang lebih masif begitu. Iya. Lebih Itu saja Pak Ukat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ukat sudah bergabung bersama kami. Ini kalau bisa didengarkan dan kemudian ini menjadi instruksi gubernur langsung begitu melalui ke dinas kabupaten terkait. kota begitu untuk segera melakukan kerjasama dinas kesehatan masing-masing, kemudian dengan dinas pendidikan dan kebudayaan, terutama untuk dinas memanfaatkan kesehatan juga dana. mendayagunakan anak-anak SMK kita yang berbakat dalam bidang menjahit ini. Betul, baik. Kita ke penelpon terakhir. Selamat malam, aspirasi masyarakat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Dengan Bapak wabarakatuh. siapa? Di mana Pak? Dengan Pak Udin di Tondo. Iya Pak Udin, silakan. Iya, jadi begini. Saya hanya ingin mempertanyakan saja, memperjelas, apakah aturan pemeriksaan bagi pengendara yang di luar kota ataupun dari dalam kota itu sudah dilaksanakan. Karena sekarang ini saya melihat di perbatasan masuk kota itu belum begitu Ketat. ada petugas yang belum ketat begitu. Sehingga ini sangat disayangkan kalau hanya menjadikan suatu program begitu saja, tapi realisasi lapangan itu tidak ada. Baik. Iya. Artinya biar bagaimanapun juga, kita mengharapkan daripada kesadaran masyarakat ini, ya mungkin tidak terlalu maksimal. Ya. Apabila kebijakan ini tidak dilaksanakan. Karena saya melihat hampir perbatasan, Pak. Seperti Palu Donggala. Iya. Daerah Palu ke Parigi. Itu belum ada sama sekali. Baik. Jadi aturan ini belum dilakukan dengan ketat begitu, Pak ya? Iya, kalau memang betul-betul kita ingin meminimalisir wabah virus penyebaran COVID-19. Ya. Kemudian kedua juga, mungkin harus diperjelas juga tentang masalah apel pagi untuk pegawai negeri sipil. Apakah ini masih diberlakukan atau bagaimana? Supaya kita juga bisa mengetahui. Karena kalau sesuai dengan kebijakan pemerintah, jangankan kita mau apel saja, dalam rumah pun kita jaga jarak. Betul. Baik. Tetapi sekarang ini kan ya kita lihat ada beberapa instansi yang melakukan apel pagi atau apel sore. Tapi Pak Ukat di instansi maksud saya Pak Udin begitu, di instansi Pak Udin bekerja sebagai ASN memang belum ada kebijakan lokal begitu Pak. Artinya belum dari dinasnya Bapak. WFH. Work from home begitu. Atau apel pagi pun juga? Iya, kalau saya melihat ini kan masih ada. Masih ada beberapa instansi Pak ya yang ada itu biasa hanya pengurangan jam kerja saja. Baik. Ya, tetapi untuk apelnya apel itu pagi belum ada instruksi yang jelas begitu Pak. Kemudian yang ketiga juga, kalau saya melihat himbauan juga ini,
untuk penggunaan masker itu hanya dianjurkan bagi yang sakit. Sakit, betul. Ini kan kita juga tidak tahu. Untuk mengantisipasi wabah ini kan bukan hanya nanti orang yang sakit pakai masker. Ini juga harus hati-hati mengeluarkan kebijakan seperti ini. Baik, Pak. Ini terkait kelangkaan masker memang masih menjadi polemik hingga saat ini, begitu ya. Baik. Merupakan satu polemik. Meskipun sudah kebijakan kemarin, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengalihkan salah satu kebijakan itu dari Menteri Desa, di mana dana desa itu sesuai kebijakan kemarin Pak Menteri itu kalau bisa dialihkan untuk mengatasi virus corona. Mudah-mudahan lah Pemda juga bisa mengambil satu kebijakan dengan anggaran-anggaran yang ada sekarang ini, mungkin bisa pengalihannya untuk menangani penyebaran COVID-19. Sama seperti saran Pak Ukat yang ada di Garuda tadi. Baik, terima kasih Pak Udin di Tondo atas informasi dan juga update-annya. Kami mengucapkan terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk semua penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, khususnya segmen aspirasi masyarakat akan kami tampung begitu dan juga nanti akan kami tindak lanjuti selanjutnya lagi untuk berita kami ya. Dan informasi selanjutnya pemirsa akan kami hadirkan dalam segmen Lintas TVRI berikut ini. Kami awali Lintas TVRI dari Kendari. Pemerintah Kota Kendari menyatakan siap menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Saat ini RSUD Kota Kendari telah memiliki 140 paket alat pelindung diri atau APD COVID-19. RSUD Kota Kendari merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19. Setelah RSUD Kota Kendari mengajukan pengadaan alat pelindung atau APD COVID-19, kini APD tersebut sudah diterima pihak RSUD Kota Kendari. Dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengatakan bahwa saat ini RSUD Kota Kendari telah memiliki alat pelindung diri atau APD dari COVID-19 sebanyak 140 paket dan siap digunakan selama 15 hari ke depan. Tidak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja tenaga medis menangani COVID-19, Zulkarnain Kadir juga memberikan insentif sebesar Rp200.000. Insentif tersebut menurut Zulkarnain masih tidak sebanding dibandingkan dengan resiko yang dihadapi para tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Bersama seluruh jajaran tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, malam hari ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa alhamdulillah malam ini Rumah Sakit Kota Kendari menyatakan siap untuk kemudian mendapatkan tugas dari pemerintah provinsi untuk bersama-sama dengan stakeholder yang lain, dengan seluruh jajaran baik Satgas Provinsi maupun Kota Kendari untuk menangani masyarakat kita yang sekiranya membutuhkan penanganan terkait dengan COVID-19 ini. Di hadapan kami ini sudah disiapkan kurang lebih ada 140 alat pelindung diri yang insya Allah ini siap untuk digunakan selama kurang lebih 15 hari ke depan sekiranya ada pasien yang dirujuk di Rumah Sakit Kota Kendari untuk melakukan penanganan. Wali Kota Kendari juga mengimbau kepada warga agar tetap di rumah dan lakukan social distancing, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Tidak hanya itu, Zulkarnain juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan penanganan COVID-19 dan memutus rantai virus ini. Tetapi masyarakat juga harus menerapkan prosedur penanganan COVID-19. Rina Yondri, TVRI Sultra melaporkan. Dari Kendari kita ke Bengkulu, Saudara. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, RSUD Kota Bengkulu melakukan pengecekan suhu tubuh bagi para pengunjung rumah sakit. Sesuai instruksi Wali Kota Bengkulu, jika seluruh organisasi perangkat daerah harus bergerak cepat mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Bengkulu, RSUD Kota mendirikan posko pelayanan.
Satu persatu para pengunjung yang akan memasuki ruangan rumah sakit dilakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan dengan antiseptik di posko pelayanan. Kegiatan ini dilakukan agar para pengunjung dipastikan sehat dan terhindar dari paparan COVID-19. Mereka juga ditanya riwayat perjalanan dan kontak langsung dengan orang lain. Dan ketika masuk ke rumah sakit pun sekarang siapapun orangnya akan di-screening dulu. Jadi dibuat ada pertanyaan, ada mengisi kuesioner. Ketika dia tidak dicurigai dan memang diukur suhu tubuhnya dia bagus, baru lewat dia bisa kemana lagi gitu. Karena di itu pun kadang-kadang kita masih kecolongan kan gitu. Jadi sangat mungkin mohon maaf kepada masyarakat, sebenarnya ini kita lakukan untuk kita semua juga. Jika ada pengunjung yang memiliki riwayat perjalanan dari luar kota akan dilakukan screening dan harus memasuki ruangan khusus. Hingga hari ini ada 1 orang dalam pemantauan RSUD Kota yang baru pulang dari Padang, sehingga dilakukan perlakuan khusus. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan. Kita beralih ke Makassar. Manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menerapkan customer service online untuk menerapkan physical distancing antara penumpang dan petugas bandara mengantisipasi penyebar luasan COVID-19. Guna mencegah penyebaran virus COVID-19, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin berinovasi dengan menerapkan layanan customer service online dalam melayani penumpang secara aman. Customer service online ini berlokasi di counter customer service lantai 2 Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Penumpang dapat berinteraksi langsung dengan petugas customer service namun melalui layar yang disediakan. Cukup sapa petugas yang ada di layar, petugas akan segera membalas dan siap menjawab pertanyaan penumpang. Layanan ini diterapkan untuk meminimalisir kontak langsung antar penumpang dan petugas bandara. Selain itu, langkah lain yang dilakukan petugas dengan memakai sarung tangan, kacamata, dan masker selama bertugas di bandara. Kekhawatiran para petugas kami tercemar dengan virus corona sehingga kita mengeluarkan layanan customer service secara online. Namun untuk frontliner yang lainnya tetap dilakukan tidak dengan online ya, namun kita lengkapi dengan peralatan-peralatan yang telah memenuhi standar untuk menangani atau memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa bandara udara. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin juga menerapkan social distancing di bandara. Upaya ini dilakukan dengan memasang tanda garis masing-masing berjarak kurang lebih 1 meter di antrean counter check-in, pemeriksaan penumpang, dan tanda jarak di kursi ruang tunggu bandara, serta lift. Saudara, guna memastikan stok bahan pangan aman selama masa siaga terhadap COVID-19, Polres Kodim dan Kodim 0909 Sangatta melakukan sidak ke sejumlah distributor dan agen di wilayahnya. Polres Kutai Timur yang dipimpin AKBP Indras Budi Purnomo dan Kodim 009 Sangatta Letkol CZI Pabate melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap beberapa distributor dan agen bahan pangan di Sangatta. Kedua institusi itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa hingga kini stok bahan pokok masih aman. Begitupun dengan harga bahan pokok masih stabil dan dapat dijangkau masyarakat. Kapolres dan Dandim menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi COVID-19 dengan aksi memborong bahan pangan, sementara agen maupun distributor diminta tidak melakukan penimbunan dan menaikkan harga pangan yang dapat memberatkan konsumen. Sidak ini akan rutin dilakukan bukan hanya di Kota Sangatta namun hingga seluruh kecamatan. Apabila diperoleh oknum yang melakukan aksi penimbunan untuk mementingkan keuntungan di tengah situasi saat ini, maka pihak kepolisian bakal melakukan langkah tegas. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda simak sekaligus menutup jumpa kita dalam
program Sulawesi Tengah hari ini, dan kami menyampaikan lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para tenaga dokter, tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam upaya menangani kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan kami kembali menghimbau untuk Anda tetap disiplin menjaga yang namanya physical distancing, jangan keluar rumah jikalau hal tersebut tidak mendesak. Dan Anda dapat menyaksikan tayangan kami lewat channel YouTube kami TVRI Sulawesi Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Neta Aswin. Dan saya Jules Efrain pamit, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan.